Ciro, 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 gol! Ciro Alves. Ciro Alves, Ciro, sikat! Ciro, Ciro, Ciro! Ancang-ancang Ciro, Ciro, Ciro Alves, gol! Kenapa Ciro Alves tidak disimpan sampai pensiun, sementara Ahmad Jufrianto bisa? Bayangin ini, ada satu pemain asing, datang tanpa janji, bermain tanpa setengah hati, memberi gelar, memberi air mata, memberi kebanggaan, tapi akhirnya pergi tanpa perpisahan yang benar-benar utuh. Ialah Ciro Alves. Dan di sisi lain, ada satu pemain yang sampai saat ini Persib mampu mempertahankan. Satu legenda Persib, Ahmad Jufrianto. Pertanyaannya sederhana, tapi menyakitkan bagi jutaan bobotoh. Kenapa Ciro tidak senasib dengan Jupe? Kenapa yang satu dilepas, yang satu dipertahankan sampai senja karir? Video ini bukan untuk membandingkan, tapi untuk memahami. Karena cinta tanpa pemahaman hanya akan jadi kemarahan. Masih ingatkah bobotoh pada laga Persib versus Persikabo pada lanjutan BRI Liga 1 2022, di mana Ciro tampil begitu impresif, begitu dominan untuk seorang winger, di mana secara tidak langsung dia menunjukkan kapasitas dia untuk segera bergabung dengan Persib. Di momen itulah, bobotoh begitu menginginkan tanda tangan Ciro. Dan ya, gayung bersambut, manajemen dan Ciro sepakat untuk menjalin kerjasama pada musim berikutnya. Ciro menjelma jadi sosok pemain yang begitu dicintai jutaan bobotoh. Bukan karena sambanya di atas rumput, tapi karena dia main seolah Persib adalah hidupnya. Teriak, marah, terjatuh, dan tetap berdiri. Ciro Alves bukan sekedar pemain asing. Dia datang ke Persib bukan sebagai legenda, tapi pergi sebagai bagian dari sejarah. Dan yang paling penting, dia tidak pernah menutup pintu untuk Persib. Dalam beberapa kesempatan, Ciro terang-terangan mengatakan, "Saya ingin bertahan. Saya mencintai klub ini. Saya dan keluarga begitu mencintai kota ini." Bahkan, keinginan untuk pensiun di Bandung bukan sekedar isu dari fans, tapi datang dari mulut Ciro sendiri. Dan disinilah luka itu mulai terasa. Banyak yang bilang pada saat itu, Ciro minta gaji besar, Ciro bermasalah sama pelatih, Ciro egois. Mari kita luruskan. Tidak ada konflik dengan pelatih, tidak ada tuntutan gaji berlebihan, tidak ada drama ruang ganti. Faktanya sederhana, dan justru itulah yang pahit. Tidak pernah ada tawaran kontrak resmi dari manajemen. Pada saat itu, ada obrolan verbal antara Ciro dan manajemen sebelum kontrak Ciro habis. Tapi tidak pernah ada kontrak resmi dari manajemen yang ditunggu oleh Ciro. Dan dalam sepak bola profesional, tanpa kontrak, cinta tidak cukup. Sekarang, kita masuk ke sisi yang sering dihindari fans, sudut pandang manajemen. Persib bukan hanya klub emosional yang cuman mementingkan perasaan sang pemain. Persib adalah entitas profesional, yang mana ada perencanaan usia pemain, siklus regenerasi, keseimbangan gaji, visi jangka panjang. Dan Ciro Alves saat itu, usia tidak muda, posisi winger asing, peran yang dianggap bisa diregenerasi. Di mata manajemen, Ciro adalah aset penting, tapi bukan aset jangka panjang. Dan disinilah keputusan dingin itu lahir. Bukan karena Ciro buruk, tapi karena Persib memilih melihat ke depan, bukan menoleh ke belakang. Sekarang kita bicara Jupe. Jupe bukan pemain sensasional, tidak viral, tidak emosional, tapi Jupe adalah penyeimbang, penjaga stabilitas,
pemimpin sunyi. Di ruang ganti, suara Jupe didengar. Di lapangan, posisinya penghubung pemain dan pelatih. Dan yang paling penting, perannya tidak bisa digantikan hanya dengan statistik. Bek tengah lokal berpengalaman, paham kultur klub, siap jadi mentor. Di mata manajemen, Jupe bukan sekedar pemain, dia adalah fondasi. Dan fondasi tidak mudah dibongkar. Disinilah kita harus jujur. Ciro dan Jupe sama-sama berjasa, tapi sepak bola tidak selalu adil emosional. Ciro seperti api, Jupe seperti air, yang mana api membakar, menghangatkan, memukau, air menenangkan, menstabilkan, menyelamatkan. Ini bukan soal cinta yang lebih besar, ini soal kebutuhan yang berbeda. Jika bicara angka dengan mempertahankan Ciro, Persib harus kehilangan satu slot pemain asing dan membebani keuangan Persib jika nanti Ciro sudah tidak dalam kondisi fit karena faktor usia. Dan beda dengan Jupe, Jupe adalah legenda Persib, mampu menjadi sosok pemimpin untuk pemain muda. Paham betul sepak bola Indonesia, termasuk Persib sendiri. Dan salah satu eksekutif Komite Asosiasi Pesepak Bola Profesional atau APPI. Disinilah tragedi kecil itu terjadi. Fans melihat dengan hati, manajemen melihat dengan tabel, fans melihat kenangan, manajemen melihat proyeksi. Dan di antara keduanya, ada satu nama yang terjepit, Ciro Alves. Perginya Ciro bukan pengkhianatan, dan tidak mempertahankannya juga bukan kejahatan. Ini benturan klasik, emosi dan logika. Dan sayangnya, emosi selalu kalah lebih dulu. Ciro Alves tidak akan pensiun di Persib, tapi Persib dan Bobotoh tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya punya pemain yang bermain seolah klub ini adalah hidupnya. Pertandingan 45 kali duo, dan kalian adalah musuh kami. 45-2 kalian adalah musuh kami. Tapi selebihnya, dari situ kalian adalah legenda kami. Dan mungkin itu justru yang paling langka. Karena di sepak bola hari ini, yang bertahan bukan selalu yang paling mencintai, tapi yang paling sesuai rencana. Tidak semua legenda punya akhir yang sama, tapi semua yang tulus akan selalu diingat. Banyak yang datang dan pergi, tapi mengapa dengan Ciro dan David da Silva begitu istimewa? 2 gelar sudah mereka persembahkan. Menangis ketika mendapatkan gelar juara sudah cukup membuktikan cinta mereka kepada Maung Bandung. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa Ciro dilepas? Tapi, apakah kita sudah cukup menghargai dia saat dia masih di sini? Karena dalam sepak bola, yang pergi tidak selalu yang salah, dan yang bertahan tidak selalu yang paling dicintai. Jika kamu ada di depan Ciro, kata apa yang akan kamu lontarkan untuknya?